Assalamualaikum, kembali belajar matematika di channel Isnani Mauliza. Video kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Jika kalian melihat denah peta perumahan, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa, tampak tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan yang lainnya seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut sistem koordinat. Agar kalian lebih mengerti tentang sistem koordinat tersebut, ayo kita pelajari sistem koordinat dengan baik. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya Bu Badia, namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Bella. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Diva seperti yang ditunjukkan pada peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bunda Badia, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apa kecepatan sepeda mereka dianggap sama? Mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Coba kita amati titik-titik pada koordinat kartesius ini dan coba kita isi tabel berikut yuk. Koordinat titik A 2,6, jarak ke sumbu X 6 satuan, jarak ke sumbu Y 2 satuan. Koordinat titik B 5,5, jarak ke sumbu X 5 satuan, jarak ke sumbu Y 5 satuan. Koordinat titik C negatif 4,3, jarak ke sumbu X 3 satuan, jarak ke sumbu Y 4 satuan. Koordinat titik D negatif 5,6, jarak ke sumbu X 6 satuan, jarak ke sumbu Y 5 satuan. Koordinat titik E negatif 3,3, jarak ke sumbu X 3 satuan, jarak ke sumbu Y 3 satuan. Koordinat titik F negatif 5, negatif 6, jarak ke sumbu X 6 satuan, jarak ke sumbu Y 5 satuan. Koordinat titik G 5, negatif 4, jarak ke sumbu X 4 satuan, jarak ke sumbu Y 5 satuan. Koordinat titik H 3, negatif 6, jarak ke sumbu X 6 satuan, jarak ke sumbu Y 3 satuan.
Posisi pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut x, y. Bilangan x menyatakan jarak titik itu dari sumbu y dan bilangan y menyatakan jarak titik itu dari sumbu x. Sumbu x dan sumbu y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 koordinat x positif dan koordinat y positif, kuadran 2 koordinat x negatif dan koordinat y positif, kuadran 3 koordinat x negatif dan koordinat y negatif, kuadran 4 koordinat x positif dan koordinat y negatif. Dalam bidang koordinat kartesius berikut, titik P memiliki koordinat negatif 2,1, koordinat X negatif 2, koordinat Y 1. Titik Q memiliki koordinat 2,3, koordinat X 2, koordinat Y 3. Titik A negatif 4,3 terletak pada kuadran berapa ya pada koordinat kartesius? Yap, benar, pada kuadran kedua. Yuk coba kita perhatikan kembali koordinat kartesius berikut ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak-jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Yang pertama, koordinat titik 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu y dan berjarak 6 satuan dari sumbu x. Titik A berada di kuadran pertama. Titik B 3,0. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik B berada di kuadran pertama. Titik C negatif 2,3. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada di kuadran kedua. Titik D 0,4. Titik D berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik D berada di kuadran pertama. Titik E negatif 5,0. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik E berada di kuadran kedua. Titik F negatif 5, negatif 3. Titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik F berada di kuadran ketiga. Koordinat titik H 0, negatif 5. Titik H berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik H berada di kuadran keempat. Koordinat titik G 5, negatif 4. Titik G berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik G berada di kuadran keempat. Alhamdulillah, sekian dulu materinya, semoga paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan dicoba latihan berikut ini ya. Assalamualaikum.